Isa bukan anak Allah, tetapi Allah dan Al-Masih putra Maryam, adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surah 9, At-Taubah ayat 30-31. Itulah sebenarnya pemahaman di banyak ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi agak berbeda dengan apa yang dipahami oleh Kristen pada umumnya yang mengatakan Yesus adalah anak Allah, dengan pengertian Yesus berasal dari Allah, sebab dia adalah firman-Nya. Al-Quran menolak sebutan Isa adalah anak Allah. Sebab jika Isa disebut anak Allah maka itu namanya Isa seperti sosok lain yang telah dipersekutukan dengan Allah. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Surat 112, Al-Ikhlas, ayat 1. Dia tidak beranak, dan tiada pula diperanakan. Surat 112, Al-Ikhlas, ayat 3. Namun berbeda dengan pemahaman umat muslim dengan apa yang saya sebutkan di atas, yang menyangkal ketuhanan Isa, karena pada dasarnya muslim beriman kepada tafsir para ulama mereka, bukan kepada Al-Quran. Kalau mau jujur, sebenarnya sebagian pemahaman Al-Quran itu diambil dari kitab Injil tetapi tidak dengan cara mengutip ayatnya, melainkan menuliskan apa yang penulis pahami dari sudut pandangnya, ke dalam kitab Al-Quran. Untuk itu, bagaimana sebenarnya pernyataan Al-Quran tentang Isa Al-Masih, putra Maryam di dalam Al-Quran? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Yang dibahas dalam video ini adalah asal-usul Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Ilmu sains menjelaskan siapa Isa. Al-Quran mengakui Isa memiliki sifat ilahi. Tujuan kedatangan Isa. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Ayat-ayat tentang Isa yang bertentangan. Tidak ada seorang nabi yang sama seperti Isa. Asal-usul Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Isa adalah firman Allah dan roh dari Allah. Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah firman Allah dan roh dari Allah, seperti berikut ini. Satu. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Dalam ayat ini ada tertulis, sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimat-Nya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Kata yang bertuliskan huruf merah itu dalam bahasa Arabnya tidak ada, dan kata tambahan itu justru mengubah arti. Dari bahasa Arabnya hanya ada kata, roh darinya. Quran Surah At-Tahrim ayat 12. Dalam ayat ini ada tertulis, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Kata yang bertuliskan huruf merah itu bisa diabaikan, sebab dalam bahasa Arabnya tidak ada, dan kata tambahan itu justru mengubah arti. Berdasarkan ayat dalam bahasa Arabnya hanya ada kata, roh kami. Pada ayat ini, Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah roh dari Allah. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Pada ayat ini, Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah roh dari Allah. Isa adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 171. Dalam ayat ini ada tertulis, sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimat-Nya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Kata yang bertuliskan huruf merah itu bisa diabaikan, sebab dalam bahasa Arabnya tidak ada, dan kata tambahan itu justru mengubah arti.
Berdasarkan dari bahasa Arabnya hanya ada kata, kalimatnya. Isa adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 45. Dalam ayat ini ada tertulis, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Pada ayat ini, Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah kalimat darinya. Dalam ayat ini ada tertulis, dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Pada ayat ini, Al-Quran mengakui bahwa Isa bukan berasal dari benih laki-laki. Dari ayat-ayat tersebut sangat jelas bahwa Isa berasal dari Roh Allah. Isa tidak diciptakan dari tanah seperti Adam, dan juga Isa bukan dari benih sperma laki-laki atau bukan hasil biologis manusia. Karena roh itu berasal dari Allah, lalu menjadi manusia di dalam rahim Maryam, maka Isa berasal dari dua sumber, yaitu roh Allah dan manusia. Dengan demikian, Isa yang lahir akan mewarisi sifat ilahi dari Allah dan sifat manusia di tubuh jasmaninya. Ilmu sains menjelaskan siapa Isa. Mengenal pribadi Isa melalui kelahirannya menurut ilmu sains. Isa lahir berasal dari roh Allah, lalu dikandung dan lahir dari rahim seorang perawan. Berarti Isa berasal dari dua sumber yang berbeda. Secara umum, benih berasal dari laki-laki dan membuahi sel telur perempuan lalu terbentuk organisme baru yang disebut janin. Sebuah organisme baru atau embrio akan memiliki gen yang diwariskan dari asal-usul pembentuknya. Jika Isa berasal dari roh Allah dan menjadi manusia dalam rahim perempuan, bagaimanakah sifat yang dimiliki Isa dan siapakah sebenarnya Isa? 1. Menurut hukum genetika, gen asal-usul pembentuk menjadi material pembawa informasi untuk diwariskan, atau bahan genetik, kepada organisme maupun suborganisme baru. Jika Isa berasal dari roh Allah dan menjadi manusia dalam rahim perempuan maka, secara jasmani ia adalah manusia, tetapi memiliki roh Allah. 2. Konsep campuran. Jika susu dan kopi dimasukkan ke dalam air maka rasanya dan namanya menjadi kopi susu. Jika teh dan gula dimasukkan ke dalam air maka rasanya dan namanya menjadi teh manis. Rasa yang dimiliki dari hasil campurannya akan tergantung pada sumbernya. Dan tentu Isa yang berasal dari dua sumber, juga akan memiliki sifat ilahi, karena memiliki roh Allah, dan memiliki sifat jasmani manusia karena memiliki darah atau nyawa manusia. 3. Persamaan reaksi kimia. Dua buah unsur oksigen dan hidrogen jika dicampur akan menghasilkan air. Di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki unsur oksigen dan hidrogen dengan jumlahnya yang sama, walaupun sebelah kiri adalah wujud gas dan sebelah kanan adalah air. Kalau Isa berasal dari roh Allah dan manusia, maka Isa memiliki sifat ilahi dan sifat manusia. Karena sifat ilahi itulah Isa disebut Tuhan. Keturunan secara jasmani, Isa memiliki darah manusia, bertumbuh, merasa lapar, haus, dan lain-lain. 4. Persamaan matematika dalam bentuk penjumlahan. Penjumlahan bilangan yang memiliki dua bilangan variabel yang berbeda, maka jumlah bilangan antara ruas kiri dan kanan tetap sama. Misalnya, jika bilangan X dan Y
adalah sifat dari pembentuk, maka hasil penjumlahan bilangan tersebut yang ada di ruas kanan, juga akan mengandung bilangan atau sifat X dan Y. Dan hukum ini juga berlaku pada Isa, putra Maryam. Al-Quran mengakui Isa memiliki sifat ilahi. Pernyataan Al-Quran tentang keilahian Isa, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Isa menciptakan burung dari tanah. Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus. Isa adalah jalan yang lurus, sebagai saksi di hari kiamat, manusia suci, dan lain-lain. Isa seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Jikalau Isa adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, bukankah Isa adalah penguasa dunia dan akhirat? Sedangkan penguasa dunia saja manusia tidak mampu, apalagi di akhirat. Dunia dan akhirat ada dalam kuasa Allah dan Isa putra Maryam, Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan manusia hanyalah makhluk ciptaan yang hanya tunduk kepada Allah. Isa menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Dan sungguh, dia, Isa itu, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Hari kiamat adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Jika Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, bukankah Isa adalah Tuhan? Jalan artinya penghubung. Allah bukan penghubung, tetapi tujuan. Yang menjadi penghubung adalah firman-Nya, yaitu Isa. Isa datang sebagai tanda dari Tuhan. Quran Surah Ali Imran ayat 49. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah." Isa datang ke dunia sebagai tanda dari Tuhan. Isa menciptakan burung dari tanah. Padahal Al-Quran berkata, "Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya." Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Dengan mampunya Isa menciptakan burung dari tanah, satu bukti kalau Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Isa menciptakan burung dari tanah. Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Ayat ini berkata, "Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung, yang sebenarnya, dengan seizinku." Ayat ini mengabarkan bahwa Isa menciptakan burung dari tanah. Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus. Kudus artinya suci atau murni. Ruhul Kudus berarti ruh yang suci. Kata kudus digunakan kepada Allah, bukan kepada manusia atau makhluk. Kalau disebut orang yang kudus berarti orang yang suci secara ilahi. Kesucian wanita tidak pernah dikatakan dengan kekudusan wanita, karena kesucian di sini bersifat jasmani, atau berhubungan dengan makhluk. Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Di dalam ayat ini ada tertulis Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril.
Isa putra Maryam adalah bukti-bukti kebenaran, tentu tentang kebenaran Allah. Kudus artinya suci atau murni. Ruhul Kudus berarti ruh yang suci, hanya disebut kepada Allah. Kalau Jibril adalah malaikat yang diciptakan dari cahaya, dalam hadis, mengapa Jibril ditafsirkan sebagai Rohul Kudus? Bukankah itu tafsir yang keliru? Ulama Muslim menafsirkan Ruhul Kudus dengan Jibril. Ini adalah tafsir yang keliru. Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Pada ayat ini, Al-Quran berkata, "Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus." Rohul Kudus yang dimaksud sebenarnya adalah roh Allah yang ada pada Isa. Sebab Isa memang berasal dari roh Allah. Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus. Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Di dalam ayat ini, Al-Quran berkata, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus." Dan seterusnya. Rohul Kudus yang dimaksud adalah roh Allah yang ada pada Isa. Sebab Isa memang berasal dari roh Allah. Isa adalah jalan yang lurus. Jalan adalah penghubung atau perantara ke tempat tujuan. Jalan yang lurus adalah perantara manusia menuju kepada Allah, yaitu firman-Nya, Isa Al-Masih. Dengan demikian, Allah bukan jalan, tetapi Dia adalah tujuan. Isa adalah jalan yang lurus. Quran Surah Ali Imran ayat 50-51. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda, mukjizat, dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Isa adalah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Dan sungguh, Dia Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Isa adalah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 63-64. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia." Ini adalah jalan yang lurus. Isa adalah jalan yang lurus. Quran Surah Ali Imran ayat 50-51. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Tujuan kedatangan Isa. Menurut keterangan Al-Quran, kedatangan Isa yang berasal dari Ruh Allah adalah 1. Sebuah tanda kebesaran Allah, atau mujizat, atau sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. 2. Isa sebagai jalan yang lurus. 3. Bukti kebenaran Allah. Di dalam Al-Quran ada tertulis, Dia Isa,
tidak lain hanyalah seorang hamba, yang kami berikan nikmat, dan kami jadikan dia sebagai contoh untuk Bani Israel. Quran Surah 43, Az-Zukhruf ayat 59. Isa disebut seorang hamba, karena ia akan melakukan kehendak Allah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Tetapi, sesungguhnya Isa adalah 1. Isa adalah roh dari Allah. 2. Isa adalah firman Allah. Isa lahir bukan hasil benih laki-laki. Oleh karena itu, Allah dan Isa putra Maryam adalah Tuhan yang Maha Esa. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Al-Masih bukan putra Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Al-Quran pada ayat ini menolak menyebut istilah putra Allah atau anak Allah diberikan kepada Isa. Sebab Al-Quran berkata, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu, siapakah Isa menurut surat 9, At-Taubah ayat 30 ini? Silahkan baca pada ayat berikutnya, surah 9, At-Taubah ayat 31. Allah dan Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Di ayat ini terdapat kata selain. Arti kata selain adalah kecuali. Berarti, maksud ayat ini adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Yang dilarang dijadikan Tuhan adalah orang-orang alim dan rahib-rahibnya. Pada ayat ini ada kalimatnya berkata, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud? Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam, yaitu yang disebut pada kalimat sebelumnya. Dalam ayat ini ada kalimat yang berkata, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Apa maksudnya kata, mereka persekutukan, sedangkan pada kalimat sebelumnya dikatakan bahwa Allah dan juga Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan? Maksud dari kata mereka persekutukan adalah seperti yang disinggung di Quran surat 9, At-Taubah ayat 30, bahwa hanya orang kafir yang berkata, Al-Masih putra Allah, yang membedakannya dengan Allah. Kemudian pada ayat 31 dikatakan, Allah dan Isa adalah Tuhan. Lalu bagaimana maksud kedua ayat ini? Mari kita memahami kedua ayat ini, Quran Surah 9, At-Taubah ayat 30-31, dengan dalil ayat yang lain. 1. Quran Surah 9, At-Taubah ayat 31 berkata, Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. 2. Quran Surah 4, An-Nisa ayat 171 berkata, janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. 3. Quran Surah 4, An-Nisa ayat 172-173 berkata, barang siapa enggan menyembahnya, yaitu Isa, akan mendapat azab Allah yang pedih. Maka dapat kita simpulkan bahwa, Al-Quran menolak perkataan Isa anak Allah, sebab sesungguhnya Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Ayat-ayat tersebut memahami, kalau Isa disebut sebagai anak Allah, maka seakan-akan Isa adalah sosok lain yang berbeda dengan Allah. Pemahaman umat muslim pasti akan berbeda tentang Isa di dalam Al-Quran, sebab mereka beriman kepada tafsir para ulama,
bukan beriman kepada Al-Quran. Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surah 4, An-Nisa ayat 171. Untuk memahami surat 4, An-Nisa ayat 171 dengan lebih tepat, maka saya coba bagi menjadi 4 bagian, yaitu Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ini hanyalah berupa himbauan atau anjuran, supaya mengatakan yang benar sesuai batas dalam agama, dan janganlah mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Karena kata-kata dalam kurung, yang saya beri warna merah adalah kata-kata tambahan yang tidak ada dalam bahasa aslinya, dan ternyata mengubah arti, maka kata-kata tersebut saya abaikan. Dalam kalimat tersebut Isa dikatakan sebagai 1. Utusan Allah, 2. Kalimatnya, dan 3. Roh darinya. Kata utusan Allah ini sering disalahpahami oleh umat muslim, tanpa melihat asal-usul sosok yang dimaksud. Musa juga disebut utusan Allah, tetapi Musa tidak disebut sebagai firman Allah dan bukan berasal dari roh Allah. Utusan negara Indonesia pasti warga negara Indonesia. Utusan negara Amerika pasti warga negara Amerika. Kalau Isa yang berasal dari roh Allah dan firman-Nya, bukankah Isa adalah utusan Allah dari sorga? Apakah utusan yang datang dari sorga adalah manusia? Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Perintah ini sebenarnya ditujukan kepada Muslim yang selalu mengatakan, Tuhan Kristen itu 3. Muslim selalu menganggap Isa bukan Tuhan, sehingga menuduh Kristen telah mempersekutukan Allah dan Isa. Ketika Isa disebut firman-Nya dan roh dari Allah, dan kemudian ada Allah, atau Bapa, bukan berarti Kristen punya 3 Tuhan. Ketiganya adalah Esa. Dalam istilah umat Kristen disebut Tritunggal, 3 tetapi Esa. Di dalam surah 9, atau bah ayat 31, sudah dikatakan bahwa Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalimat keempat dari surat An-Nisa ayat 471 berkata, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ayat ini menolak jika Isa disebut anak Allah, seperti yang tertulis dalam surah 9, atau bah ayat 30. Sebab Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Menurut Al-Quran, kalau Isa disebut anak Allah, maka seolah-olah ada 2 sosok Tuhan yang dipersekutukan. Dan penolakan akan pernyataan Allah memiliki anak ini juga terkait dengan kalimat yang ketiga, yang berkata, janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3, yaitu apa yang disebut pada kalimat kedua bahwa Isa juga disebut firman-Nya dan roh-Nya. Jika Isa, yaitu firman-Nya dan roh-Nya dikatakan sebagai anak, maka Allah dan Isa seakan-akan ada 3 Tuhan. Isa bukan anak Allah. Sebab, Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surah 4, An-Nisa ayat 172. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Surat 4,
An-Nisa ayat 172 ini masih memiliki hubungan dengan ayat 171, yang mana ayat 172 akan menjelaskan atau mempertegas ayat sebelumnya. Ayat ini terbagi dari dua pernyataan. Yang pertama adalah Isa tidak enggan menurunkan derajatnya sebagai hamba Allah. Kedua, supaya tidak enggan menyembah Isa, dan akan mendapat akibat jika enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Pada pernyataan, Isa tidak enggan menjadi hamba Allah, ini berarti pada dasarnya Isa bukan seorang hamba. Ia sebenarnya seorang yang memiliki derajat yang tinggi, bahkan melampaui malaikat, tetapi dia tidak sombong, rendah hati, dan lain-lain. Ia sebenarnya adalah seorang raja yang merendahkan dirinya datang kepada umatnya. Sebagai contoh, ketika presiden belusukan ke pelosok dan berbaur dengan petani, presiden disebut tidak enggan kepada petani, walaupun sesungguhnya ia seorang presiden. Pada ayat ini tertulis, barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kata ganti nama dirinya, di sini adalah menunjuk kepada Isa. Perkataan, Isa tidak enggan menjadi hamba Allah, adalah karena ia merendahkan dirinya. Tetapi sebenarnya ia adalah sosok yang harus disembah, yaitu Tuhan. Hukuman kepada yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Selanjutnya baca ayat berikutnya, ayat 173. Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surah 4, An-Nisa ayat 173. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ayat 173 ini adalah lanjutan dan penjelasan dari ayat 172 tentang yang enggan menyembah Isa. Namun pada ayat ini dikaburkan dengan tambahan kata menyembah Allah. Padahal sebenarnya adalah menyembah Isa. Ayat-ayat tentang Isa yang bertentangan. Al-Quran menyamakan Isa seperti Adam. Al-Quran menyamakan kelahiran Isa dengan penciptaan Adam, yang diciptakan dari tanah. Quran Surah 3, Ali Imran, ayat 59, dengan ayatnya yang berkata demikian. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Bagaimana logikanya Adam yang diciptakan dari bahan tanah disamakan dengan kelahiran Isa, yang berasal dari roh Allah dan Isa adalah firman-Nya? Ayat ini adalah sebuah kekeliruan yang nyata. Kalau Isa adalah rohnya, dan Isa adalah firman-Nya, tentu Isa adalah gambar Allah sendiri. Isa bukan sosok lain, tetapi jelmaannya. Dengan demikian, Isa bukan makhluk ciptaan, tetapi jelmaan Allah.
Tidak ada seorang nabi yang sama seperti Isa.